Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar hari ini? Terima kasih karena terus serta bersama dengan kami ibadah atas talian minggu ini. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati lewat daripada kebaktian ini. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Yes. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu sekali lagi lewat daripada kebaktian kami atas kalian pada minggu ini. Dan kami mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk dapat terus melayani Engkau lewat daripada kebaktian ini. Dan kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah agar Tuhan bernaung atas semuanya ini. Dan kami percaya juga lewat daripada kebaktian ini kami akan diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kami ingin meneruskan kebaktian ini. Dan kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Let's go sama-sama. Yay! Sing home. Kasih-Mu
perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Oh, kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Hey, oh, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan bersama. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Suara kita nyanyikan lagu ini bersama. mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terakhir, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk waktu, sebab itu adalah yang terbaik bagi kami. Hei, terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali melalui kebaktian online Isa Bikin Narut. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengar renungan firman Tuhan melalui kebaktian online pada pagi ini. Saudara-saudara, pada bulan ini kita akan belajar tentang satu tema baru, yaitu waktu Tuhan. Oleh itu saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Katanya di sini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi ini berkaitan dengan waktunya Tuhan. Mungkin kita akan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, sehingga akan kita berpikir bahwa Allah jauh daripada kita karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini. Kita merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar apakah benar bahwa Tuhan tidak punya waktu untuk memberikan jawaban kepada setiap permohonan kita, saudara-saudara. Saudara, teks ini ditulis oleh Yohanes untuk menyatakan tentang mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Nah, dalam bahagian ini dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya serta ibunya pergi ke perkawinan di Kana. Pada waktu mereka memasuki rumah mempelai laki-laki, maka Ibu Yesus melihat ada sesuatu masalah yang bakal berlaku di dalam perkawinan tersebut. Masalah tersebut adalah mempelai laki-laki kekurangan
air anggur yang diberikan kepada tetamu-tetamunya. Nah, oleh karena Ibu Yesus melihat akan keadaan ini, maka Ibu Yesus memberitahukan perkara itu kepada Yesus dengan harapan supaya ia mendapatkan respon yang baik daripada Yesus. Tetapi seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa respon Yesus adalah saatku belum tiba. Artinya ia tidak memberikan reaksi seperti yang diharapkan oleh ibunya untuk memberikan pertolongan pada waktu itu. Tetapi kemudian masa Yesus memberikan jawaban kepada permohonan kepada pertanyaan yang ibunya berikan, yaitu memberikan mukjizat, mencukupkan air anggur dan memberikan air anggur yang terbaik dalam jamuan perkawinan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah cerita yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ada dua perkara yang akan kita pelajari berkaitan dengan waktu Tuhan di bahagian ini. Perkara yang pertama, saudara-saudara, adalah waktu Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apa keadaan yang berlaku pada waktu itu, saudara-saudara? Keadaan yang berlaku pada waktu itu adalah tuan rumah atau mempelai laki-laki hampir kehabisan air anggur yang diberikan kepada para tetamu. Saudara, masalah itu bukan hanya satu masalah yang kecil. Masalah itu akan mendatangkan rasa malu mempelai laki-laki. Dan juga masalah ini boleh dibawa ke muka pengadilan menurut tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus ditangani oleh mempelai laki-laki. Tetapi ia pun sendiri tidak mengetahui sejauh mana ia mampu menyelesaikan masalah ini. Dan ini juga menjadi perhatian kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu ibunya memberitahukan masalah itu kepada Yesus, Yesus menyatakan bahwa saatku belum tiba. Itu berarti bahwa saudara-saudara, ini berarti bahwa Yesus itu tidak terburu-buru memberikan jawaban atau menjawab segala permohonan seseorang. Ia menunggu masanya Tuhan, masanya Bapa untuk memberikan jawaban kepada doa-doa. Ia tidak akan melakukan apa yang mau ia lakukan secara kemanusiaan Yesus. Ia akan bertanya kepada Bapa, dan pada waktu Bapa memberikan izin untuk memberikan jawaban, menyatakan jawaban, maka ia akan memberikan jawaban. Ia akan melakukan mukjizat seperti yang Yesus lakukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak keadaan yang merunsingkan kita, sehingga kita mengangkatkan keadaan itu dan memberikan itu kepada Tuhan Yesus dengan harapan supaya Yesus bersegera menyelesaikan keadaan-keadaan yang kita pikir sangat kritikal. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan masanya kita untuk menentukan penyelesaian masalah ini, tetapi masanya Tuhan yang akan berlaku di dalam setiap keadaan yang sedang berlaku. Sebagai contoh, COVID-19, masalah politik, masalah ekonomi di Malaysia. Ini akan membuatkan semua orang di Malaysia merasa khawatir dan takut. Dan pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menaikkan syafaat mereka kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan
bertindak sesegera mungkin untuk mengatasi masalah ini. Tetapi masa Tuhan itu adalah masa yang terbaik yang akan diberikannya kepada kita untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di hadapan kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh masalah yang ada, tetapi Tuhan bertindak menurut keinginannya sendiri. Nah, perkara yang kedua, saudara-saudara, waktu Tuhan tidak berlaku karena hubungan istimewa. Saudara, ada dua pribadi yang penting dalam pembacaan ini. Yang pertama adalah Maria. Maria adalah ibu kepada Yesus, yang boleh mempengaruhi keputusan Yesus untuk bertindak sesegera mungkin memberikan jawaban. Yang kedua adalah mempelai laki-laki yang bagi Maria sangat penting sehingga ia campur tangan untuk menyelesaikan masalah kekurangan anggur dalam perjamuan mereka. Dan mereka ini juga mempelai laki-laki ini juga mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi Yesus bertindak segera mungkin untuk memberikan jawaban, untuk memberikan pertolongan. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kedua pribadi ini pun tidak dapat mempengaruhi Yesus untuk memberikan jawaban secepat mungkin. Ia katakan, masaku belum tiba, saatku belum tiba. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca, kalau kita memberikan perhatian kepada ayat 4, ini merupakan teguran Yesus kepada ibunya supaya ia tidak melakukan pelayanannya di dunia ini bergantung kepada seseorang yang istimewa dalam hubungan biologinya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menegur sikap Maria yang memohon kepada Tuhan Yesus supaya melakukan mukjizat sesuai dengan keinginan ibunya, maka kita sebagai orang yang percaya pun kadang-kadang melakukan perkara yang demikian, saudara-saudara. Kita kadang-kadang merasa diri kita sebagai orang yang baik, yang boleh boleh mempengaruhi Tuhan untuk melakukan kebaikan, boleh mempengaruhi Tuhan untuk menyatakan jawaban doa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat siapa kita untuk Dia memberikan jawaban. Tetapi pada waktu Tuhan berkenan untuk memberikan jawaban, maka segala alasan, segala halangan untuk Ia bertindak memberikan jawaban itu tidak dapat menghalangnya, saudara-saudara. Hanya siapa kita itu tidak dapat mempengaruhi Tuhan memberikan jawaban. Itu bergantung kepada bagaimana Tuhan mau bertindak atas segala permohonan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar pada hari ini ada dua perkara yang berkaitan dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apapun keadaan, susah manapun, kita sengsara bagaimanapun, dan meminta pertolongan daripada Tuhan supaya Ia turun tangan untuk memberikan jawaban. Kalau Tuhan tidak berkenan untuk memberikan jawaban pada waktu tersebut, maka tidak akan berlaku. Dan Tuhan juga tidak dipengaruhi dengan hubungan istimewa. Apakah Anda seorang hamba Tuhan? Apakah Anda seorang yang diberi karunia untuk bernubuat dan sebagainya, orang-orang yang rohaniawan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak mempengaruhi Tuhan untuk memberikan jawaban, tetapi Ia bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan bertindak, maka yang terbaik,
yang akan diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai kesimpulan daripada renungan kita pada pagi ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh orang percaya untuk menghadirkan jawaban Tuhan adalah persembahkanlah permohonanmu kepada Tuhan. Nyatakanlah keinginan-keinginanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan respon. Dan respon itu kalau berbentuk jawaban, maka terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau selama ini segala permohonan kita, segala keluh kesah kita belum dijawab oleh Tuhan, maka bersabarlah saudara-saudara. Sekiranya Anda mengetuk pintu, Anda perlukan kesabaran untuk tuan rumah membuka pintu tersebut. Sekiranya Anda tidak sabar untuk menantikan tuan rumah membuka pintu tersebut, maka terlepaslah peluang Anda untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan tuan rumah tersebut. Sebab itu, pada waktu Anda belum mendapatkan apa yang Anda minta kepada Tuhan, bersabarlah menanti jawaban daripada Tuhan. Sebab bukan waktu kita yang Tuhan lihat untuk memberikan jawaban, tetapi Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberikan jawaban. Sebab itu saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan tidak berhak untuk menyuruh Tuhan mengikuti kehendak kita, tapi kita berhak untuk ikut kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah renungan pada pagi ini menjadi berkat untuk kita semua, memberikan kekuatan bagi kita semua, memberikan semangat bagi kita semua untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu meminta kepada Tuhan, menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan, karena pasti Tuhan memberikan respon yang baik di dalam setiap permohonan yang kita dapat. Jawaban, tunggu Tuhan bertindak dan Dia akan berikan yang terbaik untuk kita. Haleluya. Saudara-saudara, sampai di sini saja renungan firman Tuhan kita pada pagi ini, dan saya percaya kita boleh bersama-sama pada minggu-minggu yang akan datang dalam kebaktian online kita pada setiap minggu dalam bulan ini. Nah, sebelum kita berakhir, saudara-saudara, saya ingin membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur di atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang memperhatikan setiap permohonan kami, permohonan yang sudah lama kami minta kepada Tuhan tetapi belum ada jawaban. Saat kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan untuk memberikan jawaban. Bapak Surgawi, ajar kami untuk tidak menjadi pengarah kepada Engkau Tuhan, tapi ajar kami juga untuk menjadi penurut kepada Engkau Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki kami boleh lakukan dengan hati yang tenang, yang bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami dalam masa-masa yang akan datang ini melihat tangan Tuhan bekerja di dalam setiap permohonan kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya rancangan-Mu berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami berhadapan dengan masalah besar, masalah ekonomi, masalah politik, masalah COVID. Kami sangat khawatir dengan keadaan ini, tapi kami pun percaya Tuhan, bila Engkau bekerja, bila Engkau memberkati kami, bila Engkau menyatakan rancangan-Mu dalam kehidupan kami, maka perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Kami boleh melihat rancangan-Mu Tuhan, kami boleh melihat jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam negara kami, di dalam segala masalah yang kami hadapi pada masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami
berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam dan di atas nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Grace that flows like a river, washing